Assalamualaikum. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan bahasan yang semoga menarik terkait dengan kemoterapi A sampai Z. Khusus sesi kali ini adalah berkaitan efek samping kemoterapi pada saraf tepi. Beberapa pasien saya, juga mungkin pasien sejawat saya, sering datang, "Dok, kok sekarang saya kesemutan ya?" Itu. Saya kadang malah kalau megang barang jatuh. Saya pakai sendalnya terlepas, saya nggak tahu, nggak terasa gitu. Nah, keluhan seperti ini bahkan kadang-kadang malah dalam relatif sering terjadi pada pasien yang dilakukan kemoterapi. Kenapa bisa terjadi? Mari kita bahas. Kemoterapi seperti bahasan sebelumnya ditujukan untuk membunuh sel kanker. Artinya sel-sel yang abnormal, yang tidak terkendali, yang tumbuhnya cepat. Jadi pada sel yang tumbuh cepat baru dia mempunyai efektivitas yang baik. Nah, ternyata ada beberapa efek sampingnya termasuk ke saraf tepi. Jadi sahabat sekalian, bahwa di susunan saraf manusia itu ada namanya susunan saraf pusat, ada susunan saraf tepi. Kalau susunan saraf pusat itu meliputi medula, artinya yang di tulang belakang dengan otak. Tapi kalau susunan saraf tepi itu mulai dari serabut saraf yang keluar dari tulang belakang sampai ke organ-organ di perifer. Nah, efek samping kemoterapi walaupun sifatnya reversibel, ternyata memang bisa menyebabkan, istilah kita adalah neuropati perifer. Jadi gangguan neuropati pada serabut saraf tepi. Gejalanya bermacam-macam. Yang paling ringan biasanya adalah parestesia. Kadang-kadang saya kok enggak enak dok ya, tangan saya disentuh gitu kok lebih peka ya, karena begitu. Kemudian pada yang lebih berat misalnya tadi kesemutan, dan kesemutan itu biasanya munculnya dari tepi-tepi dulu, misalnya dari ujung kaki, jari kaki, atau ujung dari jari tangan, kemudian merambat ke jari-jari sampai telapak tangan, kemudian bisa naik dan sebagainya. Juga di kaki, tapi jarang di tempat lain. Gangguan yang lain bahkan kadang-kadang sampai nyeri, atau bahkan kadang-kadang saya kok jadi tidak stabil dok jalan saya gitu. Kemarin malah hampir jatuh. Itu mungkin juga salah satu manifestasi dari gangguan saraf tepi. Nah, apakah semua muncul? Tidak. Jadi tidak semua obat kemoterapi menyebabkan gangguan saraf tepi. Kita, dokter ahli kanker, sudah mempunyai daftar, obat kemoterapi ini menyebabkan gangguan saraf tepi. Obat kemoterapi ini efek sampingnya lebih pada ginjal. Yang lain lagi efek sampingnya misalnya pada liver dan sebagainya. Itu sudah ada datanya. Nah, kalau sudah ada data itu sehingga kita bisa mengantisipasi, memberikan obat-obat untuk menjaga, minimal mengurangi terjadinya gangguan saraf tepi tersebut. Nah, sahabat sekalian, yang perlu diperhatikan adalah ternyata munculnya gangguan saraf tepi ini lebih sering terjadi apabila seseorang itu mempunyai komorbid, mempunyai penyakit lain. Misalnya, selain ada kanker, orang itu ada hipertensi, ada diabetes mellitus dan sebagainya. Nah, pada diabetes mellitus maupun pada hipertensi ini tanpa ada kemoterapi pun juga timbul neuropati perifer ini. Nah, kalau ada dua ini tentunya akhirnya lebih muncul. Nah, sekarang manajemennya apa? Manajemennya adalah tentunya kita akan jelaskan bahwa memang itu adalah efek samping kemoterapi sehingga pasien paham, justru tidak khawatir. Kemudian kita jelaskan bahwa keluhan itu sifatnya reversibel,
tidak menetap, dan nanti berangsur-angsur hilangnya. Jadi hilangnya juga mulai dari dari pangkal ke ujung, lama-lama hilang. Tentunya bisa dibantu dengan obat-obatan neurotropik. Jadi demikian sahabat, kita sudah bahas efek samping khusus kemoterapi pada saraf tepi. Moga-moga informasi ini bermanfaat. Silakan tulis komentar di kolom chat atau mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.